sekolah bapak ibu nggak ada, tapi tetap mau bekerja sama, kita terbuka seperti itu. Nah, ini kurang lebih tentang bisnis utama dari Tower Bersama Group. Secara sederhana, perusahaan kami itu mendirikan beberapa menara BTS mungkin yang lebih dikenal gitu ya, dikenal masyarakat. Jadi di menara BTS itu kami menyewakan gitu tempat untuk mungkin provider Telkomsel, Excel atau Smartfren untuk meneruskan jaringannya di menara BTS kami gitu dengan sistem sewa dan ya kami sudah punya 22 kantor regional, lalu ada 21.000 jaringan menara yang sudah kami bangun di seluruh Indonesia, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk program kurikulum unggulannya ini, itu tadi ya, saya sempat singgung bahwa kita menyediakan platform belajar secara daring. Sebelumnya itu, setahu saya historinya memang ada kelas-kelas industri gitu, jadi memang kita datang ke sekolah-sekolah untuk istilahnya ada guru tamu lah, acara guru tamu. Cuma memang tidak sebegitu sering gitu frekuensinya. Nah, pada saat ini kami sudah punya platform belajar gitu ya. Dan platform ini juga kami gunakan untuk karyawan. Jadi secara wadah itu ke-share gitu. Jadi dibagi antara untuk siswa SMK di luar perusahaan dan juga internal di perusahaan seperti itu. Ya kurang lebih ini untuk tujuan kurikulum unggulannya gitu. Jadi memberikan pengayaan materi mungkin di sekolah itu ada yang terlupa, ada yang terlewat, atau ada materi-materi yang tidak tersampaikan. Jadi kita coba memberi materi itu di dalam si platform kurikulum unggulan ini gitu. Dan ya misinya juga itu tadi menyediakan akses belajar yang karena ini platform daring, jadi bisa di mana saja dan kapan saja seperti itu. Juga mungkin menciptakan gitu ya untuk menjembatani antara siswa dengan kegiatan atau realita di dunia kerja, kurang lebih seperti itu. Kalau benefit bagi siswa itu ya mereka bisa mengenal gitu bagaimana apa yang terjadi di dunia industri. Mereka bisa tahu bahwa praktek-prakteknya ternyata entah berbeda antara yang di sekolah dan yang di industri minta seperti. Serta itu tadi mungkin jika vendor kami masih punya serapan untuk program job probation dari siswa SMK, nanti kita coba menjembatani kepada vendor-vendor tersebut gitu. Jadi siswa-siswi SMK yang mendaftar di program ini, di platform ini akan bisa kesempatan lah untuk bisa dilanjutkan untuk program job probation di vendor perusahaan kami. Adapun beberapa materinya gitu ya, kita membagi tentang technical atau hard skill, dan juga ada soft skill kurang lebih seperti itu. Jadi ya yang pertama itu ya kurang lebih tentang jaringan gitu ya, tentang internet dan juga LAN gitu, dan atau praktek-praktek terkait routing dan crimping. Juga karena kita kalau BTS itu kan butuh supply listrik yang handal gitu ya 24 jam, jadi kita sematkan juga materi-materi tentang kelistrikan. Dan juga skill-skill yang mungkin membantu para siswa-siswa SMK itu punya soft skill yang lumayan mumpuni seperti itu. Jadi kita sematkan materi-materi terkait creative problem solving, lalu ada bisnis model canvas. Ini semacam framework yang dipakai untuk startup mungkin kurang lebih seperti itu. Juga untuk teknik komunikasi dengan writing skillnya, lalu terkait QHSE. Jika mungkin di siswa-siswi SMK nanti dapat kerja sebagai maintenance di BTS atau pekerjaan-pekerjaan lain yang mengutamakan tentang aspek QHSE seperti itu, serta proses bisnis di beberapa perusahaan, khususnya di perusahaan telekomunikasi seperti itu. Adapun fiturnya ini iLearn gitu, kita sebutin iLearn. Jadi di situ kita bisa pilih beberapa
materi-materinya, judulnya apa gitu. Nanti setelah kita klik, kita membagi gitu. Jadi ada bagian pretest, ya itu pilihan ganda. Nanti siswa itu belum dikasih passing grade gitu. Jadi salah semua juga nggak apa-apa. Nah dari situ stepnya adalah pembacaan materi gitu ya. Ada materi PDF atau video mungkin. Jadi secara bagian itu sederhana itu ada 4 bagian lah kurang lebih. Ada pretest, baca-baca materi, ada post testnya. Nah post test ini ada passing grade-nya, cuma bisa diulang-ulang gitu sampai 5 kali. Lalu setelah mencapai passing grade yang dicapai, nanti bisa ada sertifikat penyelesaian gitu. Nanti bentuknya PDF, mungkin bisa di download sendiri. Jadi sebagai bukti si siswa ini sudah selesai seperti itu. Dan juga ada online library. Nah ini dari Kemendikbud, buku-buku PDF-nya coba kami sematkan lagi ke dalam platform ini. Itu ada kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi mungkin beberapa jurusannya yang bersinggungan bisa membaca materi-materi untuk pengayaan juga bisa. Untuk mungkin kalau ada beberapa siswa-siswi yang belum punya bukunya bisa baca di sini seperti itu. Jadi kita sediakanlah di platform kurikulum unggulan ini. Kalau untuk tampilan registernya ya kurang lebih sama mungkin untuk sosial media gitu. Jadi kita masukin email, password. Nah ini ada nama SMK dan asal provinsi ini untuk kepentingan laporan kami gitu. Jadi program ini tuh udah disebar di provinsi mana aja sih, SMK mana aja seperti itu. Jadi memang untuk kebutuhan internal. Nah setelah siswa berhasil register, bisa langsung dipakai gitu. Mungkin selang 15 atau setengah jam bisa langsung login lagi atau sign in lagi untuk bisa baca-baca materi, ikutin quiz-quiznya seperti itu. Nah kalau untuk data security, TBI Giat atau Tower bersama ini udah punya sertifikasi ISO 27001. Jadi data-data yang kami simpan itu tidak akan kami sebar ke pihak ketiga lain-lainnya, karena memang ini adalah program CSR gitu, bukan program core perusahaan. Jadi kita nggak ngambil profit dari penyediaan platform ini. Jadi datanya bisa kami pastikan untuk aman seperti itu dari data-data yang disubmit ke platform tersebut. Nah ini sedikit testimoni. Jadi beberapa tahun sebelumnya kami sempat kerjasama dengan SMK Pangudi Luhur gitu yang di Semarang. Nah ya nanti misalkan ini berlanjut, mungkin kita juga akan bisa minta testimoni ke siswa-siswi SMK Bapak gitu ya, untuk bisa ditampilkan di laporan tahunan. Karena kami kalau Bapak tahu, kami itu Tower Bersama Group perusahaan terbuka gitu, jadi terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi memang setiap tahun kami pasti ya kurang lebih meminta testimoni dari pengguna user si kurikulum unggulan. Jadi ya siapa tahu nanti siswa-siswi Bapak bisa ada fotonya gitu ya untuk beri testimoni. Memang segitu aja secara singkat ya. Mungkin bisa saya demokan sambil silakan kalau Bapak Ibu mau bertanya gitu ya. Nah ini kurang lebih tampilannya. Jadi setelah login nanti masukin username sama password ya. Nanti bisa pilih I learn tadi fiturnya gitu. Jadi ada materi-materi apa yang mau dipelajari, siswa-siswi bisa pilih dan atau mungkin sesuai arahan gurunya gitu ya. Nah kami juga kembangkan beberapa soal-soal latihan, itu baru 3 mata pelajaran yang memang umum gitu ya. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama matematika gitu. Jadi soal-soal itulah yang mungkin bisa dijadikan pengayaan oleh siswa-siswi SMK. Silakan Bapak-bapak sekalian jika ada pertanyaan. Seperti itu. Ini nutup. Silakan, mungkin di-unmute dulu mikrofonnya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Assalamualaikum Pak Dodi. Pak Muhammad ya. Ya. Nggih, mohon maaf, saya Pak Ihya Ulumuddin, salah satu wakil Ya. dari jurusan TKJ, Bapak. Ya. Ada dua yang mau saya tanyakan. Yang pertama terkait tadi untuk yang LMS itu. LMS tadi kan ada istilahnya mengulang ya. Tadi Pak Dodi sempat menyampaikan bahwanya mengulangnya itu tadi benar nggak tuh 5 kali tuh? Ya benar tuh Pak. 5 kali atau gimana itu Pak? 5 kali Ya. apa nilainya harus mencapai batas minimal KKM gitu misalkan gitu. Ya, ini kebetulan post testnya memang sederhana juga kok, Pak. Jadi post testnya cuma mungkin 10 soal pilihan ganda. Nah, jadi kalau gagal, ya itu ada buttonnya gitu untuk memulai lagi gitu. Yaitu kita masih kasih keluasan sampai 5 kali kok. Jadi ya ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada pretestnya, kalau nanti udah materi terus ada post testnya. Nah, post testnya mungkin kurang lebih tesnya dia ada timer ya. Iya Pak, bisa diulang Pak, silakan. Kalau misalkan ada siswa yang sampai 5 kali nggak bisa itu gimana itu Pak? Apakah masih tetap bisa diulang gitu Pak? Ya kalau siswanya masih tetap mau mengerjakan gitu biar dapat materinya, nggak apa-apa Pak, nanti bisa coba kita bantu gitu. Oh iya, siap. Yang penting di situ kan dia ada kemauan untuk belajarnya gitu. Iya Bapak. Ya, kita bantu. Untuk pertanyaan berikutnya, tadi kan ada e-sertifikat Pak. Ya, e-sertifikat itu kalau biasanya kalau kompetensi kan ada masa berlaku Bapak, 3 tahun biasanya kan gitu. Kalau yang ini apakah seperti itu juga Bapak? Ada keterangan masa berlaku juga? Gini, kalau sertifikat itu gini, kalau sertifikat yang saya tangkap, jadi gini Pak, mungkin kalau sertifikat yang dilegalkan oleh dinas atau Cisco atau mungkin ada lembaga internasional lain gitu terkait Python. Nah, tapi ini sertifikatnya lebih ke si mahasiswanya itu sudah bisa melewati nilai post testnya gitu. Jadi kan di sini ada post testnya, ada sertifikatnya ada. Nah itu yaitu cuma bahwa si siswa ini telah selesai di tanggal sekian gitu, telah mendapatkan materi tentang ini gitu. Jadi bukan sertifikasi yang dilegalkan, yang di-verify oleh dinas, itu beda lagi. Itu kan butuh mungkin ujian prakteknya. Nah ini kan hanya penyelesaian si materinya gitu. Kebayang mungkin Pak? Iya. Bisa kasih contoh Pak, penampakannya seperti apa gitu Pak? Barangkali ada yang punyanya sekolah lain yang ini saya sempat ini sih. Iya. Mungkin di situ ada unit kompetensinya. Ini yang contoh yang anak TKJ Bapak. Terkait kompetensi tadi. Sebentar. Oh itu kalau terkait materi apa aja gitu, kita belum ngelis gitu Pak. Jadi cuma ya memang dia nah ini aja sih Pak. Jadi judulnya ini adalah judul si course-nya itu tadi gitu. Oh gitu. Jadi kalau memang untuk si kelas berarti secara bundling gitu bahwa si judul besarnya gitu kurang lebih gitu. Kebayang mungkin kan? Ada kalau routing nanti sebenarnya routing gitu.
kecuali latihan soal. Kalau memang latihan soal ini ya 10 soal aja, jadi kita nganggapnya ringan, jadi sertifikasinya tidak ada, beda dengan yang seperti ini, yang Iya, iya. praktek-praktek ini, teknik dan soft skill. Iya. Berarti kalau rutin tadi nggak ada masa berlakunya ya, lifetime ya Ada Pak ya? banyak Iya, iya. penampakannya cuma yang seperti itu aja, Pak, karena kita pun ya kalau mau butuh verifikasi apa pada akreditasi kan itu beda lagi konteks ini, materi yang kita kasih dari praktisi kami, Pak, gitu. Bukan Oh, badan sertifikasi kayak iya, mungkin iya. sertifikasi K3 gitu kali, itu beda lagi, Pak. Oh, iya, iya, siap. Pasti butuh 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 ujian praktek sepertinya ya. Iya, iya. Untuk Silakan Bapak yang lain mungkin iya. ada tanya. Untuk Pak Dodi, untuk joinnya gimana tadi Pak Dodi? Misalkan kami berminat, misalkan jurusan TKJ siswanya berminat, gimana Oh cara ya. joinnya? Iya. Atau nanti bisa saya kasih aja linknya itu, Pak. Oh Ini gitu, ini sih siap-siap. beda dia. Iya. Sebentar. Itu beda ini, beda linknya. Jadi ada halaman login sama halaman register. Jadi, Iya. nah ini nanti linknya bisa saya teruskan ke Pak Nasir mungkin ya. Oh iya, iya, iya. Ini password. Nah setelah sign up bisa nanti, tapi jangan sampai lupa username sama passwordnya, karena sign in-nya itu pakai username sama password. Iya, iya. Nanti linknya saya kasih ke Pak Nasir. Baik, baik Bapak. Silakan mungkin. Iya, iya. Oh iya, ini saya belum kasih tahu bahwa ini gratis gitu ya. Jadi Iya. ya sepanjang tahun lah, selama memang sekolah masih mau pakai gitu, dan guru-gurunya kan masih mau meneruskan untuk mensosialisasikan gitu ya. Dan kita kasih gratis, dan nanti masih ada materi-materi lain yang mau kita tambahin. Baik, baik Pak. Nanti bisa minta tolong mungkin file presentasinya atau file PDF-nya bisa di-share ke Pak Nasir, Bapak. Iya, bisa. Iya. Silakan, mungkin ada pertanyaan yang lain. Iya, Bapak, ini ada beberapa yang mau saya tanyakan. Ini bergabung sih, Pak. Oh, lu mau saman, Pak ya? Atau mungkin ngobrolnya di satu laptop guru aja, Pak. Pertama, terkait dengan pelatihan ini, itu satu kelas e-learningnya itu diisi berapa siswa, Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau melihat materi-materi yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Dodi, ternyata itu lebih banyak mengarah kepada jurusan teknik komputer jaringan dan teknik instalasi tenaga listrik. Sehingga nanti yang akan kita ikut sertakan kemungkinan 2 siswa dari jurusan tersebut, listrik sama komputer jaringan. Kalau jurusan mesin sama elektronika industri, karena di situ ada LAN, kritik, tidak paham, routing tidak paham, sehingga nanti 2 jurusan itu. Terus yang ketiga, untuk nanti teknis dalam pembelajaran atau pelatihan di siswa kami, di samping ada siswa, apakah nanti Bapak Ibu guru di sekolah kami juga diajari, Pak Dodi? Artinya guru kami diajari dulu dari pihak perusahaan TBIG, nanti guru kami mendampingi anak-anak, itu sudah paham begitu. Nah, kalau anak-anak langsung yang diajari sama TPIG sedangkan gurunya tidak, takutnya nanti ketika ada kendala-kendala anak-anak nanti tidak ada yang memberikan solusi-solusi seperti itu. Nah, sementara itu dari saya, Pak Dodi, terima kasih. Oke, kalau untuk berapa peserta, kami appreciate sekali kalau memang semua
bisa disosialisasikan gitu, karena memang beberapa hari kemarin kita juga presentasi di SMK yang komunikasi visual gitu, malah yang animasi yang tidak terlalu relate, tapi mereka masih mau mengadop si LMS ini gitu, karena untuk ya sebagai pengalaman mereka untuk bekerja sama dengan industri. Kan di sini ada beberapa konten terkait ya soft skill gitu, Pak. Tadi ada creative problem solving, writing skill gitu. Juga ada latihan soalnya, dan ini nanti juga mau ditambah. Dan sebenarnya memang kita tidak membatasi, cuma memang kalau ada dari pihak sekolah yang membatasi ya kita juga tidak, itu di luar kendali kami juga gitu. Jadi memang kalau mau mengikutkan 2 kelas nggak apa-apa, nanti bisa, ya bisa lah, maksudnya kan tadi tinggal mereka daftar, tunggu beberapa menit, habis itu sign in lagi. Sepertinya sih mungkin 10 atau 15 menit udah bisa sign in gitu ya. Nah, kalau untuk memberi pelatihan ya nanti bisa ada sesi lagi, nanti saya dengan Pak Nasir mungkin info aja seberapa bisa si guru-gurunya ini untuk untuk mengoperasikan ini, karena memang ini kayak sosial media aja sih, jadi asal username sama passwordnya bisa ingat terus ya udah dia tinggal ngeklik gitu aja. Jadi memang dan rata-rata memang untuk si tes-tesnya itu pilihan ganda, jadi tinggal memang klik-klik aja gitu. Dan kalau bapak-bapak sekalian mau kasih tugasnya misalkan 2 minggu sekali kerjain materi ini, silahkan. Itu secara time frame-nya atau jangka waktunya bisa sepanjang tahun, karena memang mungkin kasihan siswa-siswi SMK kalau dikasih deadline yang mungkin ditambahin dengan mengerjakan ini gitu. Jadi memang kita coba ya nanti bisa dikompromi dengan pihak sekolah aja, seberapa cepat mereka mengerjakan. Kan memang mungkin siswa-siswa SMK yang mau belajar di luar sekolah tapi mau mengakses ini juga bisa dari rumah gitu kan, sifatnya daring. Ada yang belum terjawab mungkin, Pak? Iya, Pak Dodi, apakah ada ketentuan tingkat atau kelas yang nanti siswa menjadi peserta pelatihan ini, apakah kelas 10, 11, 12, ataukah memang bebas? Itu yang pertama. Terus yang kedua, satu kelasnya itu berapa siswa? Terus yang ketiga, kegiatan pelatihan ini periodisasinya mulai dari bulan apa sampai bulan apa, seperti itu, sehingga nanti kami sosialisasinya ke anak-anak ketika melaksanakan pendampingan itu gambarannya jelas. Ya, terima kasih Pak Dodi. Jadi gini Pak, kalau untuk pengguna ini, sekali lagi kita membebaskan gitu, karena kita open aja. Ini adalah platform sebenarnya ya bisa dipakai oleh ribuan orang gitu ya, ribuan pendaftar. Jadi targetnya ya kami harap sebanyak-banyaknya itu. Jadi memang Bapak kalau mau sosialisasikan mau kelas 10, kelas 11 atau kelas 12 silakan aja Pak. Memang ini udah tidak dibatasi, karena itu tadi kita pengen memberikan manfaat ke seluas-luasnya gitu ya. Kan ya itu tadi yang paham bagaimana jadwal kesibukan siswa-siswinya juga kan bapak-bapak sekalian. Jadi memang dari pihak sekolah aja sih sebenarnya yang memberikan ininya batasannya. Cuma dari kami ya kita open aja, karena memang ini sistemnya udah teruji gitu, seperti testing. Jadi kalau untuk menerima load ribuan peserta sih harusnya masih bisa gitu. Jadi mau dari kelas 10, kelas 11, 12 gitu ya, kelas 1, 2, 3 mungkin dulu sebutnya. Juga kalau periodisasinya ya ini bisa
digunakan juga sampai tahun-tahun berikutnya, karena memang ini akan kita kembangkan gitu Pak, materinya akan kita tambahin, latihan soal juga kita akan tambahin. Jadi ya sebenarnya memang ini kan udah ada platformnya, ya silakan dipakai gitu. Nanti jadwalnya tinggal disesuaikan oleh pihak sekolah, karena itu tadi mau dari pihak sekolahnya mau bulan ini mau kerjain ini dulu bisa, atau nanti nunggu secara kalender dari kami juga mau kami buatkan juga ya nggak apa-apa gitu, nanti bisa mengalir aja Pak, jadi tidak terlalu kaku. Dan karena memang ini itu tadi platform daring bisa di mana saja dan kapan saja gitu. Gimana Nasir, ada yang belum kejawab mungkin silakan. Dalam pelaksanaannya nanti itu siswa cukup mengakses LMS itu Kak, atau nanti ada semacam Zoom Meet atau Google Meet antara narasumber dari TPIG dengan siswa, baru setelah itu masuk ke LMS. Gini, mungkin ya mungkin berarti ada sedikit persepsi gitu. Jadi si materi ini, penjelasan materi-materi itu sudah ada di dalam si ininya apa si materinya. Jadi bukan dari karyawan kami mengadakan sesi Zoom gitu. Nah itu beda. Itu kan berarti online dan secara waktu dan tanggal harus bersamaan, harus sama nih janjian tanggal berapa dan jam berapa. Nah itu kayak sesi online jadinya. Tapi kalau ini udah jadi kami sih membayangkannya bahwa oke, sekolah YPM mengikutkan 2 kelas. Silakan Bapak A mensosialisasikan ke siswanya. Anak-anak ini ada platform belajar. Tolong daftar dan kerjakan materi ini. Saya kasih waktu deadline 2 minggu gitu. Nanti kalau ada sertifikasinya, mohon screenshot supaya bukti bahwa kalian sudah mengerjakan. Bayang mungkin Pak Nasir. Jadi materinya yaitu tadi sudah ada di bacaan-bacaannya. Jadi tinggal mereka mengerjakan post test, terus memberikan feedback ya komentarnya terkait si pembelajaran kami. Dan di situ nanti akan dapat sertifikat yang tadi sempat ditampilkan. Jadi materinya itu bersifat teoritis Pak ya. Kalau untuk praktis atau praktikumnya ada apa enggak kira-kira Pak di LMS tersebut untuk mengasah hard skill-nya anak-anak? Ya kalau hard skill mungkin ya dia secara materi yang lebih teknikal Pak, yang tadi routing crimping itu ya. Cuma kalau untuk yang praktek yang harus diperagain oleh praktisi kami, nanti tuh formatnya kelas industri mungkin Pak ya. Ada Pak di YPM kelas industri yang datengin praktisi dari perusahaan gitu Pak. Tempat ada nggak? Karena rata-rata SMK ada ininya sih sesi terkait praktek gitu. Jadi bukan pakai daring lagi tapi mendatangkan guru, mengundang guru dari praktisi industri. Nah siswa nanti belajar dari situ, dari praktek. Seperti itu mungkin Pak Nasir atau gimana? Jadi formatnya barangkali nanti ke depan dalam kerjasamanya ini tidak hanya dalam bentuk LMS, barangkali nanti seperti yang tahun sebelumnya ada dari pihak TPIG turun gunung yang mengajar langsung siswa kami sejenis kelas industri lah, seperti itu, seperti dulu. Barangkali nanti ke depan ada seperti itu. Terus yang kedua nanti setelah anak-anak selesai melaksanakan
melaksanakan kegiatan ini, adakah semacam fasilitas yang sampai pada pemagangan atau sampai pada perekrutan siswa kami oleh TPG seperti itu, Pak Dodi? Nah, iya Pak, harapan kami juga bisa menjembatani. Cuma memang kalau di Sidoarjo, vendor kami tidak begitu banyak dan mungkin belum tentu bisa menyerap. Cuma mungkin yang paling di Surabaya sih Pak. Nah, mungkin bagaimana kalau nanti coba kita. Itu harusnya nggak terlalu jauh kan Pak Sidoarjo Surabaya. Ya walaupun memang jauh lah, cuma dari kami ya kita mungkin bisa mencocokkannya dengan vendor-vendor di Surabaya gitu. Jadi possible aja mungkin saja Pak. Cuma memang kita balik lagi ke kesanggupan si vendornya, entah mungkin 3 atau 5, kita nanti ya kita coba inilah rekomendasikan bahwa si siswa-siswa ini udah sempat ngikut program CSR loh, tolong di inilah atau gimana. Bayang mungkin Pak Nasir silakan. Masih di mute mungkin Pak, saya belum dengar suaranya. Mohon maaf Pak Dodi. Ya. Untuk linknya tadi saya coba nyoba yang untuk domain utamanya yang cerdas bersama itu nggak bisa diakses, tapi kalau saya tambahkan langsung yang seperti yang jenengan itu yang di atas itu bisa gitu. Kenapa link utamanya nggak bisa gitu Pak? Yang kalau misalkan nggak pakai /elearn itu loh Pak, cerdasbersama.go.id itu aja error itu Pak. Pakai S gitu Pak? Iya. S-nya, HTTP-nya? HTTPS iya sama, nggak bisa. Coba Pak, coba dari jenengan, coba didemokan dari jenengan dulu. Bentar ya, atau saya copy di chat gitu ya? Iya benar Pak. Ya coba di. Siap. Ya. Oke, ini bisa Pak. Bisa ini Pak. Ya mungkin kurang S ya. Gitu. Kan HTTP kan. Gitu. Oke. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Berarti ini untuk dari jawabannya. Untuk yang LMS ini kita hanya mempelajari yang teorinya aja dulu ini ya. Kalau memang Bapak mau ya istilahnya mengundang praktisi kami, ya kami harapkan ada surat undangan juga Pak. Jadi saya menyampaikan ke atasan enak gitu. Iya benar. Mungkin butuh. Ya memang dulu offline gitu. Iya. Offline, terus ada pandemi. Nah kebutuhan kami di internal juga ada training karyawan. Jadi buat si LMS ini gitu. Jadi tapi kok LMS ini harus dikembangkan karena ya udah kita buat, ya udah kita buat post juga istilahnya. Nah saat inilah saya mensosialisasikan ke sekolah-sekolah. Kalau mau ada guru tamu ya balik lagi kami mohon ada surat pengantarnya lah. Jadi secara ini bisa menyampaikan ke atasan. Siap. Untuk program ini rencananya dimulai bulan apa ya Pak? Oh silakan Pak, mau minggu ini karena memang udah jadi. Ini kan udah jadi aplikasinya. Udah dari tahun lalu, jadi karena memang PIC kami kan rotasi, jadi nggak ada yang ngurus istilahnya, nggak ada yang mensosialisasikan. Ya baru sekarang ini, jadi silakan aja Bapak mau mensosialisasikan minggu ini, minggu depan gitu. Yang penting ya ini juga dari Bapak sekalian. Untuk sekolah itu kan ini mau berakhir.
mau berakhir, sehingga siswa katakanlah kelas 10 naik kelas 11, kelas 11 naik kelas 12, yang kelas 12 kan sudah lulus, sehingga nanti ada kemungkinan kita memulainya ya tahun ajaran baru, perkiraannya mulai bulan Juli. Kira-kira nggak apa-apa ya Pak, mulai bulan Juli, sehingga nanti yang sekarang kelas 10 naik kelas 11 itu nanti yang akan kita proyeksikan menjadi peserta pelatihan ini. Karena untuk yang bulan-bulan ini itu anak-anak terkait dengan ini Pak, ada ujian-ujian, terus penuntasan materi-materi seperti itu. Kalau mulai tahun ajaran baru kan kita bisa prepare-nya lebih bagus lah. Kalau dalam waktu dekat ini mungkin kami belum bisa menindaklanjuti, baru bisa menindaklanjuti tahun ajaran baru bulan Juli nanti. Ya sebenarnya ya memang kita bisa memaksakan juga dari sekolah ada kalender pendidikan yang harus dilalui gitu lah ya, diselenggarakan. Perkiraan berapa siswa mungkin Pak ya yang bisa diikutkan gitu, buat bayangan kami atau report ke atasan kami? Nanti yang kita ikutkan ya kurang lebih 100 siswa. 100 siswa, nanti dari 500 itu kita seleksi 100 siswa nanti untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jika memang peminatnya nanti banyak, insya Allah bisa lebih dari 100. Kan maksimal 1 minggu ya. Terkait seleksi maksudnya gimana tuh? Karena dari teman-teman kembali lagi sih ada seleksinya. Kenapa mungkin Pak, kalau boleh kami, atau itu ada kebijakan mungkin? Minta tolong diulangi Pak Dodi tadi. Ya Pak, yang sekilas saya dengar mau ada seleksinya gitu dari 500 jadi 100, atau memang itu kebijakan dari sekolah seperti itu, atau maksudnya kan kalau dari kami ya memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Cuma kan ya balik ke Bapak lagi, itu tadi ya, apakah dari peminatnya gitu berarti ya, atau gimana? Ada seleksi seperti apa mungkin Pak? Kenapa diadakan seleksi gitu maksudnya sih? Oh kalian jadinya, oh gini kalau sekarang beda aturan. Ya, nanti kami upayakan sebanyak-banyaknya Pak Dodi. Mungkin nanti untuk pembelajaran pelatihan ini kami masukkan di kurikulum Pak, sehingga nanti mapel apa nanti akan kita titipi. Jadi setiap siswa, misalnya materi simulasi digital atau informatika, setiap siswa nanti wajib mengikuti ini Pak, sebagai bagian dari materi informatika, sehingga nanti outputnya di samping siswa itu nanti dapat katakanlah materi informatika, nilai berupa rapot, juga dapat sertifikat dari TBIG seperti itu, sehingga nanti anak-anak selesai mapel itu dapat 2 nilai seperti itu Pak. Kami upayakan sebanyak-banyaknya Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Nasir ya. Ini saya coba ngambil ininya mungkin ya, follow up. Jadi dari pertemuan ini ya dari kami berarti pada saat mendekati Juli mendekati lagi ya ke Pak Nasir gitu ya. Bagaimana Pak, apakah bisa dilanjutkan di tahun ajaran baru gitu ya? Sebagai tindak lanjutnya mungkin itu, atau ada yang tindak lanjut lain dari sekolah yang mungkin mau disampaikan, mungkin Pak, silakan. Mungkin untuk ini Pak, tindak lanjut yang urgent itu
semacam legal formal dari pihak DPIG yang dikirim ke kepala sekolah kami, Pak. Kami hanya pelaksana saja, sehingga nanti yang kami lakukan ini bahasanya Itu yang itu belum. tidak Jadi saya pilih dulu. melebihi wewenang kami, artinya tidak di luar program sekolah. Barangkali nanti ada semacam surat apa dari TPG diteruskan ke sekolah, nanti kami berikan ke kepala sekolah. Itu yang nanti akan kami jadikan dasar untuk melaksanakan program pelatihan ini. Dan kemarin saya minta soalnya anaknya saya datang. Ya karena memang ya kembali lagi ke kebijakan sekolah, ada beberapa sekolah yang mungkin lebih fleksibel kayak sekolah swasta, mereka oke, coba kita kerjakan dulu, jadi mereka sekarang ini belum butuh MIU, tapi ternyata dari bapak-bapak sekalian dari PM butuhkan MIU, nanti dari kami coba siapkan draftnya, nanti saya share ke Pak Nasir, terus mungkin ada kata-kata kalimat yang kurang sesuai dan bisa disesuaikan, ya nanti kita buka ruang diskusi seperti itu, Pak Nasir ya. Jadi saya coba susun gitu Pak. Sip. Oke. Ya, siapa ditunggu kabar baik selanjutnya. Ya. Iya, presentasi sudah, follow up juga sudah gitu ya. Nanti Mohon maaf Pak Dodi mau tanya lagi. Oh iya. Suaranya mungkin. Iya, mohon maaf. Iya. Ini sudah jelas apa belum Pak? Sudah Pak. Terkait tadi yang Pak Nasir tadi kan tanya terkait kelanjutan, misalkan ada proses pemagangan minimal untuk siswa lah, itu gimana itu? Apakah siswa kita barangkali bisa magang ke salah satu vendor atau perusahaan jenengan gitu loh? Bisa Pak, bisa. Ya? Karena memang kalau dulu itu ada juga program seperti itu gitu, memang ada program. Nanti kita coba hubungkan. Kita ada kok Pak. Nanti ya itu tadi, cuma sepertinya sih vendor kami itu di Surabaya gitu. Kalau di Sidoarjo ya mungkin kita belum tanya ke tim vendor karena itu di luar tim CSR Pak. Ini kan saya tim CSR. Iya. Kalau Sidoarjo sepertinya belum ada, jadi vendor rata-rata di Surabaya Pak. Jadi tapi pasti kami usahakan kok Pak. Itu memang ya salah satu implementasinya. Kalian udah ngasih materi tapi mereka bisa prakteknya di lapangan gitu. Jadi itu seperti pengujiannya lah. Tapi kami akan usahakan, pasti usahakan. Iya, barangkali ada nanti kalau misalkan deal, barangkali ada persyaratan misalkan sebelum berangkat pastikan siswanya harus bisa apa skillnya gitu loh Pak, supaya kita bisa lebih siap menyiapkan gitu nanti. Iya. Nah jadi pasti kami ya ini bayangan saya ya, jadi nanti kalau memang vendornya udah ketemu ya kita entah mau mengadakan meeting sama vendornya juga gitu, nanti itu bisa dikompromikan untuk ininya ya, kriteria yang vendor mungkin pengen apa sih ke skill dari siswa-siswinya gitu. Iya. Baik, jadi sekolah bisa mempersiapkan gitu. Iya. Untuk yang magang itu dari kelas berapa ya? Kelas 12 kan? Iya. Kelas 1 sebentar kenapa Pak? Kelas 1 mau naik ke kelas 2 itu, sudah mulai itu pengajuan. Ini contoh yang sekarang itu gelombang 2 ini. Berarti nanti bulan Juli mereka sudah mulai pengajuan proposal ke perusahaan itu tadi. Berangkatnya habis kenaikan tapi tetap bulan Juli itu Pak, habis kenaikan. Gitu. Juli ya. Iya. Untuk pengajuan proposalnya mulai bulan Juni ini gitu. Oh, gitu. Kalau di sekolah kami itu ya. Gini, Julinya Juli awal atau gimana sih Pak? Saya nggak tahu nih kalender pendidikan di YPM. Juli awal. Gitu. Oh, berarti kurang lebih program ini disosialisasikan Juli awal gitu ya. Iya, insya Allah gitu. Nah, terus kalau magang itu nyari-nyari vendor tempat magang itu Juni gitu. Iya, Juni sudah mulai mereka pengajuan proposalnya ke perusahaannya itu tadi gitu. Oh, gitu. Untuk
Gimana Kak, silakan. Ini untuk yang LMS ini Pak Dodi, barangkali ada juknis atau modulnya bisa di-share ke anak-anak nanti gitu loh. Penggunaannya gitu loh Pak. Barangkali anak-anak kan tanya, Pak ini gimana Pak cara loginnya, cara jawabnya Manual gitu. gitu ya. Barangkali gitu ada beberapa siswa yang masih awam, barangkali ada modulnya gitu atau juknisnya gitu Pak. Ya, nanti saya coba cari Pak. Cuma kan manual sih. Iya, Manual iya. kita adanya manual. Baik, baik. Karena ya ini harusnya dibikin tutorial gitu kali. Iya, benar. Bisa coba deh. Iya, minimal ada link video lah barangkali ada yang pernah Iya. buat gitu loh Bapak. Iya. Ya, terima kasih Pak Dodi. Ya, baik. Ya silakan perwakilan mungkin dari Pak Nasir. Berarti secara sederhananya tunggu follow up MOU, nanti ya awal Juli bisa disosialisasikan. Mungkin. Silakan Pak Nasir, ada yang mau disampaikan mungkin. Ya, siap Bapak. Insya Allah nanti kita akan sosialisasi awal-awal Juli, sehingga nanti ketika bulan Juli masuk tahun ajaran baru, kita tata infrastrukturnya, kita masukkan di kurikulum, sehingga nanti kita optimalkan ya semua siswa minimal 1 tingkat lah mengikuti kegiatan ini, agar semua siswa nanti bisa ya minimal mendapatkan sertifikat dari TBIG, di samping juga dapat ilmu-ilmu yang tadi disampaikan. Mungkin itu saja mungkin ya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak-Bapak sekalian yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan mengajar gitu ya. Saya appreciate dan terima kasih sekali sudah mau ya saya bisa mempromosikan gitu acara apa ya platform ini untuk siswa-siswi SMK di YPM 1 ya, Sidoarjo. Ya mungkin cukup itu saja. Sebentar ini mungkin dari Bapak Ibu bisa open cam sebentar. Ini untuk bukti saya ya kalau untuk sudah presentasi. Jadi saya mau foto sebentar. Background UPN. 1, 2, 3. Sudah, makasih Bapak-Bapak sekalian. Ambil belum ya, semoga ini bisa berlanjut dan ya nanti saya coba follow up terkait yang sudah dibicarakan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi atas waktunya. Saya lihat mungkin saya dapat